Percayakan kepadanya untuk menjaga. Bab 413. Epa menghela napas dengan pelan lalu berkata, "Darwin, kalau mati ya mati, kamu terima saja. Juga sudah mati, apa hubungannya kalau kamu terima atau tidak terima? Kenapa harus repot-repot membebani diri sendiri?" Dia sangat memahami Darwin. Dia menjadi komandan militer yang menakjubkan dari kota Pasir Bumi dengan usia yang baru 30 tahunan. Dia masih banyak hal yang belum tercapai. Tiba-tiba begitu saja mati, apalagi mati disambar petir. Tidak ada satupun yang mau mati begini. Epa sangat ingin pergi menepuk-nepuk bahunya, membawanya ke pelukannya yang penuh dengan rasa cinta itu. Tapi bergerak sedikit saja, seluruh tubuh terasa sakit. Bagaimana bisa menenangkan perasaannya Darwin? Benar-benar ajaib. Bukannya setelah mati, apapun tidak akan terasa. Mengapa dia masih saja merasakan sakit? Jadi hantu masih saja harus menerima hukuman ini. Masih harus bertemu dengan Darwin yang jelek itu. Jangan kira kalau dia cantik, jadi dia harus dihukum seperti ini. Epa lalu menatap Darwin dengan sangat sinis. Baiklah, kita semua sudah mati. Dipikir-pikir, kalau Epa berbicara melantur seperti ini, Darwin biasanya langsung akan pergi menghiraukannya. Tapi hari ini berbeda. Dia masih saja menemani Epa dengan omong kosongnya itu. Gadis ini terlihat sangat kebingungan. Darwin juga berpura-pura kebingungan. Selama dia segera membaik, apapun rela Darwin lakukan. "Darwin, apa kamu mati disambar petir?" Melihat janggutnya yang berantakan, rambutnya yang berdiri, Epa hanya dapat memikirkan satu-satunya cara dia mati, yaitu karena disambar petir. "Iya, aku memang disambar petir," kata Darwin supaya Epa puas mendengarnya. "Wow," kata Epa sambil melirik dia, lalu berkata lagi, "Aku tidak tahu kamu berbuat sejahat apa sampai-sampai petir datang menyambarmu." Mulutnya terus mengatakan Darwin disambar petir, tapi hatinya Epa sebenarnya sangat sedih. Mereka berdua memang tidak dapat bersatu. Saat dia bertekad tidak ingin terlibat masalah apapun lagi dengannya, pria jelek itu tiba-tiba datang sendiri. Kalaupun nantinya Darwin akan terus berurusan dengannya, memikirkan ini, Epa untuk sekali lagi melihat Darwin dari atas sampai ke bawah. Darwin hari ini terlihat sangat jelek. Janggutnya tidak dicukur, matanya sangat merah. Seolah-olah dia menua dalam satu malam. Makin dilihat makin jelek. Dia jelek seperti ini, mungkin tidak ada hantu perempuan manapun yang akan meliriknya. Kalau Darwin memintanya untuk menerimanya, dia akan menerimanya dengan sangat terpaksa. Melihat mata hitam Epa yang terus berputar-putar, Darwin tahu bahwa Epa sedang memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan olehnya. Tapi seperti ini baru adalah Epa yang sebenarnya, aneh dan sangat arogan. Tidak tahan, dia mengelus-ngelus kepala Epa. Dengan suara selembut mungkin berkata, "Di mana yang tidak nyaman? Sini bilang, dokter akan membantumu." Sekujur tubuhku tidak ada satupun yang nyaman. Pria ini buta atau apa? Tidakkah dia bisa melihat sekujur tubuhnya dipenuhi luka? Epa tidak mengira walau dia sudah berubah menjadi hantu, tapi masih saja ada dokter yang memeriksanya. Masih ada ruang sakit yang sebagus ini.
Pelayanan seperti ini tidak ada bedanya dengan apa yang dia dapatkan dulu saat masih hidup. Dapat dilihat dari wajah Darwin, dia terus menahan diri. Epa yang emosional bukanlah sebuah hal yang baru. Apalagi dia baru sadarkan diri. Darwin harus membiarkannya. Kedua orang ini berbicara seperti di dunia mereka sendiri, mengabaikan dokter yang ada di sampingnya. Dokter berdiri di samping dengan sangat canggung. Salah satu dari mereka didorong ke depan untuk berkata, "Komandan, dengan Epa yang sudah sadarkan diri, dia sudah melewati masa krisis. Selama dapat dipastikan lukanya tidak akan terinfeksi, berarti dia sudah tidak dalam masalah gawat lagi." Epa langsung bertanya balik, "Sudah mati pun lukaku masih bisa terinfeksi?" Dokter sambil tersenyum berkata, "Nona Epa, kamu bercanda ya? Ada komandan di sini melindungi kamu. Hantu-hantu itu mana berani mengambil rohmu? Kamu masih hidup sekarang." Dokter yang berada di situ tidak akan pernah melupakan ekspresi Darwin saat bergegas membawa Epa masuk ke dalam ambulans. Darwin di saat itu seperti dikelilingi aura gelap. Kalau terjadi apa-apa kepada Epa, dia tampak seperti akan memusnahkan seluruh dunia. "Aku benar-benar belum mati?" tanya Epa bergerak dengan semangat. Dengan tidak sengaja berteriak karena menggerakkan luka di tubuhnya. "Jangan asal gerak," kata Darwin dengan suara yang berat. Lalu memegang Epa dengan erat. Saking eratnya, wajah Epa langsung berubah pucat. "Darwin, kamu ini mau membunuhku ya?" Pria jelek ini, apa kehidupan sebelumnya dia ada berhutang budi kepadanya? Darwin sadar dia tidak dapat mengontrol tenaganya. Segera melepaskan genggamannya. Dia ingin meminta maaf, tapi dia tidak bisa mengatakannya. "Nona Epa, lukamu belum sembuh. Kamu sebaiknya jangan banyak bergerak. Kalau lukamu tertarik, akan mempersulit kondisimu." Dokter datang maju untuk membantu, memeriksa sebentar, melihat Epa tidak menarik lukanya. Baru setelah itu mereka merasa tenang. "Iya," kata Epa dengan pelan. Tenaga yang baru saja pulih sudah digunakan habis. Hanya dapat menatap Darwin dengan ganas. Dia sangat terluka, lemah sampai hampir mati. Darwin si brengsek ini masih saja tidak bisa menyentuhnya dengan lembut. Hampir saja membunuhnya. Betapa ingin dia menggigitnya. "Kalian semua boleh pergi." Epa tidak apa-apa lagi. Darwin pun langsung menyuruh orang untuk pergi, membiarkan dia yang menjaganya. Kedepannya, tidak peduli ada apa, Darwin akan terus ada di sisinya, berjalan bersama, dan dia tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Epa sudah sadar. Ibunya sangat senang, lalu membuatkannya semangkok sup, dan kemudian bersama ayahnya pergi memberikan sup tersebut. Tapi ibunya Epa masih sangat khawatir. Khawatir Epa masih akan menyalahkannya atas apa yang terjadi kepada orang tua kandungnya. Dalam perjalanan, ibunya Epa bertanya kepada ayahnya, "Menurutmu, apa Epa mau bertemu denganku? Apakah dia akan marah kepadaku?" "Bodoh." Ayah Carson merangkul istrinya, lalu berkata, "Epa adalah anak yang kita besarkan sendiri. Sifat-sifatnya, apa kamu tidak tahu dengan jelas?" Istrinya masih sangat khawatir. "Tapi aku..."
Ayahnya Carson mengelus-ngelus kepalanya, memotong perkataannya. Eva adalah anak yang pengertian. Kadang dia suka menutup diri, tapi kalau kita memberikan dia waktu lebih, dia akan membuka diri. Dia baru mengalami kejadian hidup dan mati. Aku pikir dia pasti mengerti. Eva adalah anak kedua yang telah mereka besarkan. Mereka membesarkan dia layaknya anak kandungnya sendiri. Mereka amatlah sayang kepadanya. Anak yang sudah mereka cintai selama bertahun-tahun. Apa isi hatinya? Ayahnya tidak bisa bilang dia memahami seluruh isi hatinya. Tetapi pasti ada sebagian yang dia pahami. Jangan lihat sifat Eva biasanya yang keras. Tapi sebenarnya dia sangat emosional, terutama tentang perasaan di antara keluarganya. Kematian orang tua kandungnya tentu saja tidak mudah baginya. Tapi selama dia memiliki waktu yang cukup, dia akan bisa membuka diri.